sedang terlena ketika kesombongan tak terkalahkan. Bencana datang menyapa dengan rasa kesombongan kita seakan tak berdaya. Bukan seribu kata, derayan air mata tak tertahan. Dunia sedang berduka, manusia sedang bertaruh nyawa.
Jemaat yang diberkati Tuhan, saat ini kita akan mendengarkan warta jemaat. Untuk warta ibadah, kita dengarkan jadwal ibadah hari Minggu, tanggal 9 Agustus 2020. Sekaligus ibadah hari ulang tahun Jemaat Gemim Yohanes Teling yang ke-16 tahun akan dilaksanakan pada jam 9.09 Wita. Kadim Pendeta Nyonya Siana Adonia Lapo Tambariki STH, petugas ibadah BPMJ, pianis Saudara John Wesley Lumantau, Kantoria Singers. Saat ini kita akan mendengarkan daftar untuk pengumuman perkawinan. Hari ini Kamis tanggal 16 Juli tahun 2020 di Manado. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado mengumumkan di kantor ini, yakni kantor tempat penyelenggaraan daftar catatan sipil, bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2020 jam 15.00 Wita, tempat Gemim Anugerah Tingkulu bermaksud hendak melangsungkan perkawinan Janwar Patriko Nicholas Bingku, SAP, umur 27 tahun, agama Kristen, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman Kelurahan Teling Atas, Lingkungan 2. Dahulu belum pernah kawin. Anak laki-laki dari Jamie Androkles Nicholas Bingku, umur 57 tahun, agama Kristen, pekerjaan Kepolisian Republik Indonesia, tempat kediaman Kelurahan Teling Atas, Lingkungan 2. Dan Min Kabenaran, umur 56 tahun, agama Kristen, pekerjaan guru, tempat kediaman Kelurahan Teling Atas, Lingkungan 2. Dan Olivia Mandang, SAP, umur 26 tahun, agama Kristen, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman Kelurahan Tingkulu, Lingkungan 8. Dahulu belum pernah kawin. Anak perempuan dari Jeffrey Feki Aaron Welehi Mandang, almarhum, dan Marta Tumboim Bela, umur 55 tahun, agama Kristen, pekerjaan MRT, tempat kediaman Kelurahan Tingkulu, Lingkungan 8. Demikian pengumuman ini yang telah saya buat dan saya tanda tangani. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado sudah bertanda Julius Devi Auklers SH. Warta Keuangan. Setoran persembahan ibadah kolom 4 bulan Mei minggu ketiga 43.000. Setoran persembahan ibadah pemberkatan nikah keluarga Gabriel S. Mamangkei dan Melani Tatuil 270.000. Setoran PBTK keluarga Deleda Rambi bulan Juli 100.000. Setoran persembahan syukur HUT pernikahan ke-33 tahun keluarga Binggu Kabenaran 100.000. Setoran persembahan syukur pernikahan ke-7 tahun keluarga
Tapi Nongkol Rambi 50.000. Setoran persembahan ibadah kolom 9 bulan Juli, minggu keempat 74.000. Setoran persembahan ibadah kolom 10 bulan Juni dan Juli, minggu pertama, kedua, ketiga 337.000. Setoran persembahan syukur HUT ke-42 tahun Ibu Francisca L. Kowaas SS 250. Setoran sampul perjamuan kolom 8 5 sampul 50.000. Setoran persembahan ibadah Minggu 26 Juli 2020 kolom 2 9 sampul 5.000. Kolom 5 5 sampul 119.000. Kolom 7 12 sampul 297.000. Kolom 8 11 sampul 392.000. Kolom 9 9 sampul 265.000. Kolom 10 6 sampul 165.000. Kolom 11 12 sampul 202.000. Setoran persembahan ibadah pemuda tingkat jemaat bulan Juli 156.000. Setoran persembahan ibadah kolom 8 bulan Juli 300.000. Setoran persembahan ibadah syukur HUT ke-46 tahun Ibu Yuli E. Partono SE MSI 250.000. Setoran PBTK keluarga Air Hormaeng bulan Maret Juni 400.000. Setoran persembahan ibadah doa kolom 10 sampai Juli 100.000. Setoran persembahan ibadah syukur pernikahan keluarga Gabriel Mamangkei dan Melani Tatul 200.000. Sampul orang tua mempelai wanita dan saksi keluarga Mamangkei Tatuil 80.000. Sampul perjamuan 2 sampul kolom 10 20.000. Demikian warta jemaat. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, baiklah kita akan mulaikan ibadah di hari Minggu tanggal 2 Agustus tahun 2020. Semuanya diundang untuk berdiri. Saudara-saudara, bersyukurlah kepada Tuhan karena kasih setia tetap selama-lamanya. Bersorak-sorak dan bersukacitalah karena Tuhan itu baik. Marilah kita berdiri dan memuliakan ibadah ini dengan menyanyi bersama-sama Terpujilah Allah. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia jemaat, sehingga diberilah putranya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergema, bergema, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya,
Kita tahbiskan ibadah kita. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih, karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Nas membimbing dalam Yakobus 3 ayat 17 dan 18. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik, dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Kita menyanyi bersama-sama, ya Tuhan kami puji nama-Mu besar. Ya Tuhan kami puji, nama-Mu besar. Ya Bapa menyanyi langit warna laut bersyukur semua, malaikat segenap memuji Dikau jua. Kemuliaan-Mu tetap senantiasa. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Maha Kuasa. Jemaat silakan untuk duduk. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus. Sungguh ya Bapa, Engkau begitu baik dalam hidup kami. Engkau yang telah menjaga dan memelihara hidup kami sampai saat ini. Engkau yang telah memberikan kami kekuatan, kesehatan, bahkan berkat-berkat makanan dan minuman, sehingga kami boleh kuat sehat sampai saat ini. Namun di tengah-tengah kasih setiamu yang Kau curahkan bagi kami, seringkali kami berlaku tidak setia kepadamu Tuhan. Kami banyak melakukan kejahatan di hadapan-Mu. Kami lebih suka menyenangkan hati kami sendiri daripada menyenangkan hati Tuhan. Kami lebih suka melakukan kehendak kami sendiri daripada melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Untuk itu ya Bapa, dengan segala kerendahan hati kami datang bermohon. Tuhan ampuni kami atas segala kesalahan dan dosa yang telah kami perbuat melawan kehendak-Mu. Supaya biar kiranya kami terhindar dari murka-Mu yang akan membinasakan kami. Tapi kami percaya bahwa darah anak-Mu Yesus Kristus yang telah tercurah di kayu salib, itulah yang membasuh dosa-dosa kami. Inilah doa kami, permohonan kami yang kami bawa dalam anak-Mu Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Di salib Yesus di Kalvari. Di salib Yesus di Kalvari, Lusrakan dosaku yang keji. Oleh darahnya aku
bersih. Puji namanya, puji namanya, puji namanya. Oleh darahnya aku bersih. Puji namanya. Saudara-saudara, jika seorang berbuat dosa, kita punya seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tapi juga dosa seluruh dunia. Percayalah kepada Injil ini dan hiduplah dalam damai sejahtera. Kita sambut bersama-sama, ya Tuhan yang kudus, NNBT nomor 10. Mari kita berdoa untuk pembacaan perenungan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, tak terasa kami sudah berada di bulan yang baru, di bulan Agustus ini. Kami tahu bahwa kami boleh dimampukan untuk melewati semua pergumulan hidup kami oleh karena kekuatan datangnya dari Tuhan, termasuk di dalamnya adalah firman-Mu yang selalu menegur, mengoreksi, menguatkan, dan menghibur kami. Untuk itu ya Bapa, dalam perjalanan waktu ke waktu kami perlu bimbingan-Mu. Dan saat ini kami akan membaca firman-Mu, kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu supaya kebenaran firman Tuhan ini akan menguatkan kami, membangun kami, sehingga kami dapat melanjutkan hidup kami, kerja, dan pelayanan kami. Berfirmanlah Engkau ya Bapa, kami semua siap mendengarkan dan melakukannya dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bawa doa kami ini. Amin. Kita akan membaca dalam Pengkhotbah pasal 10 ayat 1 sampai dengan 20. Pengkhotbah 10 ayat 1 sampai dengan 20. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita membaca kitab Pengkhotbah pasal 10 ayat 1 sampai 20. Diberi judul akibat-akibat kebodohan. Lalat yang mati menyebabkan urapan dari pembuat urapan berbau busuk. Demikian juga sedikit kebodohan lebih berpengaruh daripada hikmat dan kehormatan. Hati orang berhikmat menuju ke kanan, tetapi hati orang bodoh ke kiri. Juga kalau ia berjalan di lorong orang bodoh, itu tumpul pikirannya. Dan ia berkata kepada setiap orang, orang itu bodoh. Jika amarah penguasa menimpa engkau, janganlah meninggalkan tempatmu, karena kesabaran mencegah kesalahan-kesalahan besar. Ada suatu kejahatan yang kulihat di bawah matahari sebagai kekhilafan yang berasal dari orang penguasa. Pada banyak tempat yang tinggi didudukan orang bodoh, sedangkan tempat yang rendah diduduki orang kaya. Aku melihat
budak-budak menunggang kuda dan pembesar-pembesar berjalan kaki seperti budak-budak. Barang siapa menggali lubang akan jatuh ke dalamnya, dan barang siapa mendobrak tembok akan dipagut gular. Barang siapa memecahkan batu akan dilukainya. Barang siapa membelah kayu akan dibahayakannya. Jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Jika ular memagut sebelum mantra diucapkan, maka tukang mantra tidak akan berhasil. Perkataan mulut orang berhikmat menarik, tetapi bibir orang bodoh menelan orang itu sendiri. Awal perkataan yang keluar dari mulutnya adalah kebodohan, dan akhir bicaranya adalah kebebalan yang mencelakakan. Orang yang bodoh banyak bicaranya, meskipun orang tidak tahu apa yang akan terjadi. Dan siapakah yang akan mengatakan kepadanya apa yang akan terjadi sesudah dia? Jeripaya orang bodoh melelahkan orang itu sendiri, karena ia tidak mengetahui jalan ke kota. Wahai engkau tanah, kalau rajamu seorang kanak-kanak dan pemimpin-pemimpinmu pagi-pagi sudah makan, berbahagialah engkau tanah. Kalau rajamu seorang yang berasal dari kaum pemuka dan pemimpin-pemimpinmu makan pada waktunya dalam keperkasaan dan bukan dalam kemabukan. Oleh karena kemalasan runtuhlah atap, dan oleh karena kelambanan tangan bocorlah rumah. Untuk tertawa orang yang menghidangkan makanan, anggur meriangkan hidup, dan uang memungkinkan semuanya itu. Dalam pikiran pun janganlah engkau mengutuki raja, dan dalam kamar tidur janganlah engkau mengutuki orang kaya, karena burung di udara mungkin akan menyampaikan ucapanmu, dan segala yang bersayap dapat menyampaikan apa yang kau ucapkan. Demikian firman Tuhan. Diberikan kesempatan puji-pujian.
Shalom. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tak terasa kita sekarang sudah berada di bulan yang ke-8 di tahun 2020. Bulan Agustus. Satu semester telah lewat, mana kita sebagai gereja, tapi juga sebagai warga masyarakat, bergumul dengan keadaan yang terjadi, yang melanda kita, yang sampai sekarang ini masih terasa, yaitu pandemi virus Corona COVID-19. Tetapi kita juga patut mengucap syukur sebab sampai saat ini torang jemaat kami Yohanes Teling masih diberikan kekuatan kesehatan, belum ada yang kena COVID-19. Atau so ada? Belum. Kalau cuma sakit-sakit kokehe dengan apa, orang banyak mengaku sekarang. Flu, so takut orang mau mengaku. Oh ada flu, ada kokehe, ada sesak nafas. Soalnya baru-baru kita lihat semua, sekarang itu penyakit-penyakit yang ada, so ganti nama semua, COVID-19. Jadi kokehe sekarang so ganti COVID-19, flu sama dengan COVID-19. Penyakit sakit perut tetap dia bilang COVID-19. Jadi so bingung. Sehingga ada orang sekarang yang sakit so mau mengaku sakit. Karena nanti semua dapat tuduh, oh so COVID dia. Tapi syukur, saya percaya, yakin bahwa jemaat Gemim Yohanes Teling terus diberkati oleh Tuhan. Bahkan minggu depan orang juga akan merayakan ulang tahun yang keberapa? 16 tahun jemaat Gemim Yohanes Teling ini berdiri sendiri. Ini sangat luar biasa. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, di bulan Agustus ini pun kita akan mulaikan tahap-tahap juga dalam negaraan, yaitu masuk dalam tahap pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah baik provinsi maupun kabupaten kota serentak di seluruh Indonesia. Termasuk di kita sini ada pemilihan gubernur dan juga pemilihan wali kota dan wakil wali kota. Ini agenda-agenda yang akan kita dimulai dari bulan Agustus ini. Sebab kemarin hari sudah ada petugas-petugas yang mencatat kembali nama-nama yang berhak untuk memilih, baik pemilihan gubernur maupun wali kota. Jadi tahapan-tahapan sudah mulai terlaksanaan. Sehingga tentunya kita perlu tuntunan dalam memasuki tahap-tahap seperti ini, tetapi juga dalam kehidupan kita setiap hari kita dituntun oleh kebenaran firman Tuhan supaya orang tidak salah dalam melangkah dan tidak salah orang dalam mengambil setiap keputusan-keputusan yang ada. Pembacaan kita di minggu yang berjalan ini diambil dari kitab Pengkhotbah. Umumnya orang mengetahui bahwa kitab Pengkhotbah ini temanya adalah kesia-siaan. Apa yang ada di dunia ini adalah kesia-siaan. Jadi orang melihat bahwa Pengkhotbah ini selalu melihat secara pesimis tentang keadaan yang ada. Namun, jikalau kita memeriksa dengan baik apa yang dibahas atau dibicarakan dalam kitab Pengkhotbah ini, kita akan temui bahwa memang akan sia-sia segala usaha kita, segala pekerjaan kita, jikalau kita tidak
memakai hikmat surgawi dari Tuhan. Artinya pengkhotbah ingin mengatakan bahwa apapun segala usaha kita, apapun segala pekerjaan yang kita lakukan, jikalau kita melakukan itu tanpa menggunakan hikmat, akal budi dari Tuhan, maka akan membawa kita kepada kehancuran. Sehingga dia mengingatkan kembali lewat pembacaan dalam pasal 10 ini tentang bagaimana bersikap dan bertindak dalam kehidupan kita sehingga kita menjadi orang yang pandai, orang yang bijaksana, sehingga setiap melangkah kita dapat melangkah dengan baik, dengan perhitungan-perhitungan yang matang, sehingga kita tidak akan terpeleset. Sebab dimulai di ayat 1 dikatakan bahwa akan sia-sia orang yang bertindak dalam kebodohan, dia seperti lalat yang mati yang menyebabkan urapan atau adonan itu akan tercemar. Lalat yang mati membusuk yang masuk ke dalam adonan itu akan mencemari adonan tersebut. Jadi sikap dan tindakan kita, jika kita melakukan satu kebodohan saja dalam kehidupan kita, maka akan mencemari segala perbuatan-perbuatan kita. Itu hampir sama dengan istilah peribahasa mengatakan nila setitik merusak susu sebelanga. Kita masih ingat kan pepatah tersebut, nila setitik merusak susu sebelanga. Apa artinya susu sebelanga? Tetapi jikalau ada racun atau nila itu masuk ke dalam racun tersebut, maka akan tercemarlah susu tersebut. Sehingga pengkhotbah mengingatkan kepada kita untuk berlaku bijak, bertindak bijaksana. Dan kebijaksanaan itu akan kita dapat jikalau kita menyembah kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan. Penulis kitab pengkhotbah ingin membawa umat Tuhan untuk melihat kenyataan dari semua perilaku, tindakan-tindakan kita untuk selalu tidak lepas dari Allah atau dari Tuhan. Sehingga jikalau kita melakukan apa yang dihikmatkan Tuhan kepada kita, maka kebahagiaan sejati akan kita temui. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pengkhotbah juga ingin mengatakan kepada kita, jikalaupun kita melakukan pekerjaan dengan kekuatan, dengan skill yang ada, tetapi jikalau kita tidak menghitung secara benar, secara tindakan-tindakan kita, maka pasti akan ada kekurangan. Sama dengan perhitungan jikalau orang mau bertani misalnya, bapacol, orang sudah berusaha dengan kekuatan kita, bapacol, orang sudah sediakan tu pupuk, tetapi jikalau orang juga tidak melihat tanda-tanda alam, misalnya kalau orang tua bilang dulu, lihat kalau lagi bulan purnama jangan dulu bertanam, karena mungkin karena cacing-cacingnya banyak, jadi kalau pada orang tanam bibit mau mati, karena ada pengaruh. Jadi orang juga memakai hikmat untuk, walaupun orang sudah dengan kekuatan tenaga yang ada, modal sebesar, tetapi kalau orangnya tidak juga memeriksa dengan teliti, maka akan sia-sia pekerjaan-pekerjaan kita. Nah, ini juga berimbas kepada kehidupan sosial. Saatnya nanti kita akan memilih pemimpin, kita juga harus memilih pemimpin yang berkualitas, yang berhikmat. Karena apa? Dikatakan dalam pengkhotbah ini pasal 10, bahwa pemimpin yang bodoh akan menghancurkan negara. Pemimpin yang tidak berhikmat akan membuat rakyatnya menderita. Sehingga ini pun mengingatkan kepada kita, jikalau kita ingin memilih pemimpin,
harus yang berhikmat. Sehingga nantinya setiap pekerjaan dan tindakan-tindakannya, kebijaksanaan-kebijaksanaannya akan membawa berkat bagi banyak orang. Jadi jangan cuma kita lihat dari ketampanannya atau kekayaannya, tapi apa bisa dia menjadi berkat bagi banyak orang. Kita sudah lalui waktu orang pemilihan anggota-anggota legislatif. Orang semua mulai lihat mana tuh legislatif yang berkualitas, mana yang cuma duduk diam, tidak bikin apa-apa. Pada saat masa pandemi begini, kita cuma lihat ada beberapa anggota dewan yang memang care, peduli terhadap masyarakat. Ya, tunggu bantuan dari pemerintah, tetapi mereka mengulurkan tangan secara langsung. Tetapi ada 1-2 dari perwakilan kita di sana yang masa bodoh. Yang penting orang suatu program, pemerintah menjalankan atau tidak, itu terserah pemerintah. Tidak memperjuangkan pribadinya sebagai anggota atau sebagai perwakilan dari rakyat. Nah, tentunya ke depannya baik pemilihan gubernur maupun pemilihan wali kota, kita harus memilih yang betul-betul bisa mensejahterakan kita. Bukan tindakan-tindakan bodoh yang dia lakukan, tetapi tindakan-tindakan yang bijaksana yang membuat masyarakat menjadi sejahtera. Kita juga harus memperhitungkan itu. Jadi kita juga diberikan hikmat kepada Tuhan untuk memilih mana yang memang betul-betul mau berbuat untuk masyarakat. Tetapi jikalaupun ada pemimpin bermimpin yang dikatakan di sini juga, adapun pemimpin-pemimpin yang bertindak bodoh, orang jangan memaki-maki dia. Tetapi orang boleh mengkritisi supaya dia bisa berubah. Janganlah kita memaki-maki dia. Sebab kita tahu juga bahwa pemerintah adalah wakil Allah dalam dunia ini. Kalaupun dia ada kekurangan, orang boleh mengkritisi, memberikan masukan-masukan. Gereja wajib. Jangan gereja cuma iyo-iyo. Tapi gereja mengkritisi. Saya waktu lalu ada Zoom dengan seluruh pendeta-pendeta jemaat bersama dengan Pak Wali Kota. Saya juga mengkritisi keadaan sekarang ini dan memberikan masukan kepada pemerintah, Wali Kota. Jangan cuma mengiyakan apa yang ada, tetapi orang memberikan masukan-masukan. Mungkin ada yang orang rasa kurang, baru yang terbaik, orang memberikan masukan-masukan. Inilah hikmat yang Tuhan berikan kepada kita. Sehingga kita bisa membangun dalam kebersamaan. Bahwa apa yang kita sampaikan itu dalam rangka untuk bukan kepentingan saya, tetapi untuk kepentingan banyak orang. Sehingga Pak Wali Kota juga rupanya ingin menskak saya dengan mengatakan, Pak Pendeta ada bakobong, ada tanang, betul ada. Ada tanang rica dan tanang tomat. Jadi kita mengkritisi bahwa jangan cuma berdiam diri, kita bilang jangan cuma berdiam diri, kau cuma tunggu-tunggu bantuan. Tapi bagaimana orang berupaya diri untuk merubah orang keadaan. Dengan berusaha. Orang diberikan akal oleh Tuhan. Khususnya ada pekerjaan, misalnya ada pemasukan, apa yang orang boleh backing? Orang kuat, sehat, diberikan otak. Banyak orang cuma tunggu jawaban Tuhan. Setelah bantuannya sampai-sampai, orang memaki akang tuh. Jadi dengan demikian kita bisa membangun dalam kebersamaan. Jadi marilah saudara-saudara bahwa
hidup ini memang akan jadi sia-sia. Seperti pengkhotbah katakan, jikalau kita tidak mempergunakan hikmat dalam menjalankan setiap jejak langkah hidup kita. Orang pun boleh bekerja, tetapi kalau dia sudah bekerja mati-matian tanpa kenal lelah, siang malam kerja, itu berarti kan sudah pakai hikmat. Suatu saat dia sakit. Karena manusia penuh dengan keterbatasan. Boleh bekerja, tetapi juga pakai otak. Oh, ada waktunya istirahat, ada waktunya santai, ada waktunya orang tidur, ada waktunya makan. Diberikan hikmat. Dan mengerjakan sesuatu ini tidak gampang. Semua karena akal, pemikiran. Dan dengan demikian ada perkembangan-perkembangan dalam kehidupan kita. Ada peningkatan kualitas dalam hidup kita. Jikalau kita selalu memakai akal untuk setiap pekerjaan yang kita lakukan. Artinya orang akan berinisiatif, berinovasi. Nyanak masa bodoh. Orang yang masa bodoh ya begitu-begitu saja. Onde-onde DP rasa begitu, nyana ada ya begitu-begitu saja. Sekarang semacam-macam. Kukis dikembangkan semikian rupa. Kalau dulu orang kenal itu brudel, cuma brudel pakai santang, ya toh? Di acara-acara tuh brudel pakai santang, serta makang. Besok kemari, so keras. So rupa batu DP keras. Mas sekarang tuh brudel sekarang so macam-macam. So ada pakai coklat, ada pakai keju dan sebagainya. Sampai 2 hari, 3 hari masih lombo. Berarti kan ada inovasi, perkembangan, diberikan hikmat. Oke, apa nih brudel ini cuma begini. Nah, ternyata dikembangkan, ternyata bisa. Nah inilah. Ini kita bisa mengembangkan seluruh hidup kita, potensi yang ada pada kita dalam rangka supaya hidup kita menjadi berarti, nggak sia-sia. Nah, itu saya mengajak kepada jemaat. Orang sebentar nantinya akan merayakan ulang tahun yang ke-16. Berarti sudah dewasa. Jadi jangan merengek-rengek lagi jemaat. Jangan mengatakan bahwa orang belum apa-apa ini. Tapi orang sudah jemaat yang dewasa, sudah 16 tahun. Orang sudah dapat mendirikan gereja sendiri yang representatif, memiliki 2 pastori, halaman luas. Ini kan berarti potensi yang luar biasa jemaat kita. Jadi jangan menyerah dengan keadaan ini. Walaupun COVID-19 melanda kita, tetapi kita masih dianugerahkan Tuhan hikmat untuk terus berkarya, untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita dengan baik. Sehingga kita bisa makan, minum, dan kuat dan sehat sampai saat ini. Kalau cuma sakit-sakit, gatal-gatal, ya toh, itu biasa, toh. Gatal-gatal di kuli, ya toh, gatal-gatal di kepala, berarti ketombe. Nah, mandi-mandi dong, pakai sampo supaya. Nyana ada terdengar yang malahan, tuh lalu-lalu sebelum COVID, sedikit terdengar ada banyak orang yang masuk rumah sakit, sampai jemaat, toh. Di laporan keuangan, dana keluar untuk masuk rumah sakit. Sekarang, soalnya masuk rumah sakit tuh, jemaat. Ternyata sehat-sehat semua. Itu, nggak usah terlalu, orang bilang jangan terlalu lombok waktu hidup. Itu, kasih kerasa dikit. Dulu hampir 1 tahun, kelimpungan udah mau susun itu sampai dana diakonia untuk orang sakit hampir banyak sekali ini lantaran sedikit orang sakit masuk rumah sakit. Sekarang ini 6 bulan ini cuma ada hitung dan jari itu udah masuk rumah sakit 1-2 seorang, paling tinggi 3-4 orang. Kalau dulu sampai 20-30 orang. Masih semester pertama saya ada evaluasi, melampaui diakonia yang dianggarkan. Mas sekarang ternyata orang bisa menjaga kesehatan. Dengan adanya ini orang bisa ternyata
Tuhan bisa menjaga kesehatan. Untuk itu marilah saudara-saudara, kita pergunakan itu hikmat, minta Tuhan berikan kita hikmat sehingga hidup kita semakin hari semakin diberkati. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Marilah kita memberi persembahan dengan hati yang tulus. Dengarkanlah nats persembahan dalam 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sambil kita memberikan persembahan, kita menyanyi bersama-sama NNBT nomor 20, kami bersyukur padamu Tuhan. Kami memuji nama-Mu, berkat melimpah Engkau berikan bagi kami setiap hari. Kami umat-Mu Kau selamatkan, kami umat-Mu Engkau pulihkan, karena kasih-Mu di dalam Yesus kami beroleh hidup yang kekal. Oh haleluya, oh haleluya, mulia nama-Mu Tuhan, karena kasih-Mu dan anugerah-Mu kami beroleh kehidupan kekal. Kita akan masuk dalam doa umum, dan dalam doa ini kita akan mendoakan juga di dalamnya ada saudara-saudara kita yang berulang tahun pribadi maupun perkawinan, dan mereka yang sementara dalam proses pemulihan kesehatan. Tanggal 2 Agustus Ibu Agnes Chen Kalase 40 tahun, Ibu Agnes Lumintang STH 32 tahun. Tanggal 3 Agustus Bapak Lexi Yakob 77 tahun, Pendeta Syana Adonia Tambariki STH 57 tahun, Ibu Beatrice Makisake 53 tahun, Pemudi Feby Tesalonika Agu 23 tahun. Tanggal 4 Agustus Pemudi Angelita Sutarjo 20 tahun, Remaja Kesia Salomita Andasia 13 tahun. Tanggal 5 Agustus Pemudi Aswanli Reano Pahaso 22 tahun, pemuda. Tanggal 6 Agustus Ibu Jili Stefani Mangkulo 30 tahun. Tanggal 7 Agustus Ibu Adelaida Sampelan SIK 41 tahun. Syamas Galmin Ketama 53 tahun. Tanggal 8 Agustus Ibu Ake Olking Ray 59 tahun. Pemuda Kristianto Mangupe 26 tahun. Ibu Fresilia Kristania Tinungki 21 tahun. Ulang tahun perkawinan tanggal 6 Agustus keluarga Rarun Maukar ke-43. Tanggal 8 Agustus keluarga Winter Masaud ke-39. Kita juga akan mendoakan mereka yang sementara dalam pemulihan kesehatan. Bapak Pitron Daleda, Bapak Odnil Tuege, Bapak Yafet Aling, Bapak Samuel Tambayong, Bu Canda Enice Tentelawa, Ibu Maria Manopo Pauner, Bapak Rodianto Mendome, Bu Yetiwane, Ibu Sulastri Alting, Ibu Anna Barao, Bapak Ronald Solang. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Allah, Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang,
Bapa yang berlimpah kasih setia, saat ini kami boleh beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Atas segala berkat dan kasih-Mu yang telah Engkau nyatakan dalam kehidupan kami, sehingga beradalah kami di bulan ke-8 di tahun 2020. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-kebaikan-Mu yang Engkau berikan bagi kami. Walaupun saat ini pandemi virus corona COVID-19 masih melanda dunia ini termasuk daerah kami, tapi Tuhan masih memberikan kami pertolongan, kasih setia dengan memberikan kami kekuatan kesehatan. Nyatalah jemaat-Mu, jemaat Pemimpinan Sterling sampai saat ini tidak ada yang terpapar dengan penyakit COVID-19. Begitu juga dengan ada yang saudara-saudara kami yang ada di lingkungan 1 dan lingkungan 2 ini. Tuhan jaga dan lindungi kami, jemaat-Mu, jaga dan lindungi kami, saudara-saudara kami, tetangga-tetangga kami yang ada di lingkungan 1 dan lingkungan 2 ini, supaya kami dalam keadaan kuat, sehat selalu dan diberkati oleh Tuhan. Ya Allah Bapa di surga, kami juga mau berdoa buat seluruh jemaat yang ada, pribadi-pribadi maupun keluarga yang ada, diberkatilah. Kami semua Tuhan, Engkau lebih mengetahui segala pergumulan-pergumulan kami yang kami hadapi saat ini. Apakah itu pergumulan dalam bidang ekonomi, keuangan, pergumulan keluarga, pergumulan rumah tangga, pergumulan anak-anak kami, apapun dalam pekerjaan kami, biarlah semuanya Tuhan, Engkau mau campur tangan bersama-sama dengan kami, berikan hikmat kepada kami supaya kami dapat dapatkan jalan keluar dari setiap pergumulan yang kami hadapi. Dan biarlah kami selalu memuji dan memuliakan nama Tuhan dalam segala tindakan kami. Ya Allah Bapa di surga, kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang akan berulang tahun di minggu yang berjalan ini. Diberkatilah mereka selalu Tuhan, supaya mereka boleh menyambut ulang tahun mereka dengan penuh sukacita iman dan mengembalikan syukur hanya kepada Tuhan Yesus yang adalah sumber berkat dalam hidup mereka. Biar kiranya penyertaan kasih Tuhan akan terus mewarnai kehidupan pribadi mereka maupun keluarga mereka. Kami juga berdoa buat pelayan khusus yang ada jemaat Kepemimpinan Sterling, mulai dari ketua jemaat, pendeta Syana Lapo Tambariki, bersama-sama dengan seluruh badan pekerja jemaat yang ada, pendeta jemaat, bahkan seluruh penatua Syamas, bahkan koordinator BIPRA yang ada di kolom. Walaupun kami penuh dengan keterbatasan dalam melaksanakan pelayanan karena adanya pandemi ini, tetapi biarlah kiranya kami tetap bersemangat untuk melayani Tuhan dengan kesungguhan hati kami, supaya biarlah nama Tuhan yang semakin dipuji dan dimuliakan selalu. Ya Bapa di surga, minggu depan kami akan merayakan ulang tahun jemaat Pemimpinan Sterling yang ke-16. Engkau yang telah mendirikan jemaat-Mu ini, Engkau yang telah memberkati gereja-Mu ini, biar akhirnya penyertaan kasih Tuhan akan terus ada dalam kehidupan kami. Biar akhirnya persiapan-persiapan yang kami lakukan dalam rangka kami merayakan ulang tahun jemaat. Walaupun itu nanti akan diacarakan tidak besar-besaran, tetapi kami percaya dan yakin semuanya ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus sendiri. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat pemerintah kami dari pusat sampai ke daerah. Bahkan saat-saat ini bersama-sama dengan KPU sementara mempersiapkan agenda nasional, yaitu pemilihan umum untuk pemilihan kepala daerah, baik gubernur maupun bupati dan wali kota. Biar kiranya segala tahapan-tahapan ini akan berjalan dengan baik dan nantinya kami diberikan hikmat supaya kami dapat memilih dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan, pemimpin yang nantinya akan memimpin dengan bijaksana, dengan arif, sehingga bangsa dan negara ini, daerah kami ini menjadi daerah yang terus diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami, pelayan khusus yang terlibat dan tim multimedia yang terlibat dalam pelayanan saat ini. Diberkatilah mereka selalu Tuhan. Senantiasa mereka
apa yang mereka lakukan itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga telah memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kami. Biarlah persembahan yang telah kami berikan ini boleh terpakai dalam rangka pelayanan, supaya lewat pelayanan ini nama Tuhan juga yang dimuliakan. Dan sambil kami berdoa, Tuhan tambah-tambahkanlah berkat ke atas kami semua. Lewat usaha kerja kami supaya kami boleh mencukupkan kebutuhan hidup kami. Dan boleh juga membagikan itu pada saudara-saudara kami yang membutuhkan. Terpuji-pujilah nama Bapa di surga. Inilah doa, syukur dan permohonan kami. Masih banyak yang kami mintakan kepadamu, tapi biarlah semuanya ini kami mau satukan dalam doa Bapa akan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah kiranya namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Sebab Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan menutup ibadah saat ini, semuanya diundang untuk berdiri. Sebagai nyanyian penutup kita menyanyi bersama-sama Kidung Jemaat nomor 370, Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus. Ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus. Ya kemana juga ku mengikutnya. Jemaat, terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan selamat. Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudara. Tuhan menyinari dengan wajahnya dan memberi saudara-saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberi saudara-saudara damai sejahtera. Amin. 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 Silakan duduk, ibadah telah selesai. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa di surga, di hari Minggu yang kudus ini Tuhan, kami sudah beribadah kepadamu. Kami merasakan akan sukacita iman ketika Tuhan mengutus hamba firman-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Maka terima kasih Tuhan untuk firman-Mu saat ini. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, diberkatilah hamba firman-Mu yang Tuhan sudah utus pakai untuk melayani ibadah di minggu pagi ini. Biar Tuhan memberikan yang terbaik dalam tugas panggilan pelayanan bagi Bapak Pendeta Jeremy Tirayo STH. Diberkatilah hamba-Mu dalam pelayanannya, diberkatilah hamba-Mu dalam kehidupan keluarga besar Tirayo Ruru, istri dan anak-anak. Apapun yang menjadi harapan, cita-cita, rencana dalam kehidupan keluarga, dalam tugas pelayanannya, diberkati Tuhan. Begitu pula bagi seluruh jemaat-Mu yang sudah mengambil bagian dalam ibadah ini. Ibadah kami laksanakan tetap di rumah kami masing-masing. Diberkatilah kami semua dalam ibadah ini. Kami sebagai petugas ibadah, Jemaat Kolom 4, Kantoria, pianis, bahkan tim multimedia. Diberkati Tuhan dalam setiap tugas kami masing-masing. Dan biar Tuhan saat ini kami bersyukur
diberikan waktu yang indah untuk kami boleh beribadah di hari Minggu yang kudus ini. Terima kasih Bapa, ini doa syukur kami. Kami bawa alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan sumber kehidupan kami. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin.